dalam bisnis itu kita nggak selalu naik ya. Betul. Maksudnya ada saat-saat kita tuh turun. Nah kalau kita biarkan turun terus kan ini Bahaya mau diapain ya? Betul. Ya gimana ya caranya sebenarnya? Makanya kita akhirnya ketemu dengan orang yang memang bisa kita ajak diskusi tentang bisnis, kita belajar lagi yang seperti itu. Sampai sekarang setelah belajar, nah bukalah Rancak Busana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Budi di channelnya TDA Bengkulu. Hari ini kita kunjungan bisnis lagi di Rancak Busana punyanya Uni Awi. Oke, langsung aja kita kenalan. Uni, boleh kenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini saya kehadiran tamu istimewa ya dari TDA. Minta ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol bisnis. Itu di Ramadan pertama ya. Mudah-mudahan, alhamdulillah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa lebih baik. Kita mendapat berkah Ramadan untuk semua sahabat-sahabat TDA. Oke. Perkenalkan dulu ya. Nama Uni Nurmala Dewi, panggilan kesayangannya Uni Awi Mas. Jadi Uni ini ibu dari 3 orang anak. Uni tinggal di Sawah-Lebar, deket sini lah, nggak jauh ya Mas Budi. Sawah-Lebar masih deket kan? Sawahnya lebar. Jadi Uni disuruh ngobrol bisnis sih sama Mas Budi, langsung kenalin bisnisnya atau pribadinya aja nih dulu? Ini sih lebih enak kan kalau kita yang sekarang kan taunya kan enak nih, udah ada banyak toko gitu kan. Ya dari dulu mulanya gimana karena kan kalau dari Uni, kalau Uni cerita ke Budi sih udah sering kan. Ya, bosen ya. Udah beberapa kali gitu kan. Tapi memang ke teman-teman yang lain mengelola bisnis itu tidak mudah, harus dari jenjang yang bawah. Jangan lihat ketika kita sudah maju, ketika ini sih orang mungkin lihatnya oh enak udah maju udah ini kan, tapi kan sejarahnya prosesnya ya. Betul. Nah itu gimana kira-kira? Iya bisa, tapi panjang nggak apa-apa ya Mas Budi? Nggak apa-apa. Kita sediain panjang banget. Jadi kita sharing aja ya sama teman-teman TDA. Muda-mudi bisnis Uni ini muda-mudi baru, bisnis Uni dan suami ya, muda-mudi baru, muda-mudi fashion, Rancak Busana. Mungkin teman-teman udah tahu di Bengkulu ini muda-mudi itu usianya udah tua, orang taunya muda-mudi ya, Mas Budi ya. Dari kecil tuh pokoknya muda-mudi. Nah, makanya orang kok tahu ini muda-mudi yang mana. Pada akhirnya orang tanya ini muda-mudi yang mana gitu ya. Mungkin sedikit Uni ceritakan. Muda-mudi itu dulunya adalah didirikan oleh papa mertua Uni. Jadi papa mertua itu mendirikan muda-mudi. Uni lupa lah tahun berapa. Nah, jadi anak-anaknya papa gitu baru dia buka cabang lah gitu ya. Papa ini buka cabang dan anak-anaknya yang pegang. Nah, seperti itu. Nah, untuk dikelola oleh anak-anaknya. Nah, untuk yang Uni gitu ya, suami Uni ini pada tahun 2002 itu mengelola muda-mudi baru. Muda-mudi baru. Jadi muda-mudi baru di Kazit Abidin 1 itu di seberangnya Mega Mall ya. Iya. Mas Budi, pas itu di 2001 jadi di 2002 suami Uni ini mengelola muda-mudi baru. Nah kebetulan Uni dibawa ke Bengkulu oleh suami itu setelah menikah di tahun 2003. Wah, dibawa sampai terlibat. Jadi kenapa Uni jadinya akhirnya berbisnis gitu ya? Mungkin perlu diketahui sama teman-teman. Kalau yang ditanya Uninya, Uni ini lulusan Universitas Negeri Jakarta. Uni dulunya guru, sempat ngajar pula intermediate accounting di Bengkulu sebentar. Tapi pada akhirnya karena keterbatasan waktu, kalau kita kerja ngajar itu kan ada batas ada aturan. Artinya kita harus ngajar dari jam sekian sampai jam sekian, tidak bisa membagi waktu karena waktu itu Uni punya baby ya. Artinya tidak ngajar tuh Uni. Akhirnya Uni awalnya nih Uni buka toko di Mega Mall dulu. Awalnya, jadi suami Uni bilang tidak usah kerja sama orang, kita belajar jualan gitu ya, bahasanya Uni disuruh belajar jualan. Awalnya itu namanya Toko Zahra, anak Uni yang pertama.
toko Zara IC, saya pernah ketemu. Iya ya. Ya, saya pernah ketemu nama toko Zara. Jadi di PTM ya, di pasar PTM Mega Mall depannya Ya. itu, di pasar PTM Uni jualan di situ. Nah, setelah 2 tahun melihat sudah ada kemampuan berjualan tadi, akhirnya bukalah cabang grosir satu lagi yang namanya Muda Mudi Fashion. Itu awalnya tahun 2009. Nah, jadi disitulah Uni belajar jualan grosir. Sebenarnya guru utamanya itu dari suami ya, karena jiwa dagangnya itu suami dari ayahnya kan gitu ya. Jadi Uni malah banyak belajar. Dan disitulah Uni belajar bagaimana. Awalnya sih ya natural aja, nggak ada yang belajar secara gimana ya Mas Karena Budi belum gitu ada ya. sih mungkin dulu ya. Belajar Sekarang dari udah pengalamannya banyak ya. orang gitu kan, dari suami seperti ini. Tapi ternyata menjadi satu kebutuhan belajar itu Mas Budi. Kenapa? Karena ketika kita mengelola satu usaha gitu ya, ternyata banyak loh hal yang kita temui, masalah-masalah yang kita temui gitu. Nah ini gimana ya kalau ketemu begini kok sampai akhirnya ketemu tim yang susah banget diatur. Nah kan mulai kan, nah itu nih mulai panas ini. Nah gitu. Akhirnya kita ketemu nanti yang tidak jujur, yang seperti itu. Atau kita ketemu dengan pelanggan yang modelnya seperti A, B. Akhirnya ini mah aku harus belajar ini katanya. Ketika ada komplain dari pelanggan, berarti ada yang salah dengan servis kita. Makanya belajarlah service excellent. Misalnya seperti itu ya. Ini ada yang salah nih. Tim ini kok keluar masuk gitu ya. Ini tim kok ada yang tidak jujur. Kok tim nggak bisa kerja sama? Berarti belajarlah building tim. Nah yang seperti itu mulai kan kita belajar. Karena kalau nggak belajar kita mau bertahan dari tahun berapa ya, itu kalau kita hitung Kalau hitung 2009 aja udah 11 tahun, jadi 12 tahun. 12 tahun itu kalau untuk bertahan itu kan ya maksudnya banyak lah yang dilalui. Gimana caranya kita ini selain juga kita mencari keuntungan, kita bertahan dan berkembang. Betul. Gitu kan ya Mas Budi. Nah akhirnya belajar bareng lah, ketemu dengan teman-teman yang suka belajar ya di Bengkulu. Alhamdulillah ketemu dengan Bumi Yohana, ketemu Mbak Dwi, ketemu yang lain-lain kan. Kita belajar di situ. Oh begini, oh bisnis ini harus ada petanya, roadmap bisnis seperti ini. Oh begini Blue Ocean strategi ya. Jadi itu bengong-bengong, oh begini. Berarti kemarin tuh saya kemana aja ya? Oh, Jadi sempat memang ngerasa kayak gitu ya? jadi memang kan dalam bisnis itu kita nggak selalu naik ya. Betul. Maksudnya ada saat-saat kita tuh turun. Nah kalau kita biarkan turun terus kan ini Bahaya mau juga. diapain ya? Betul. Ya gimana ya caranya sebenarnya? Makanya kita akhirnya ketemu dengan orang yang memang bisa kita ajak diskusi tentang bisnis. Kita belajar lagi yang seperti itu. Sampai sekarang setelah belajar, nah buka lah Rancak Busana ini di 2019. Jadi bukalah Rancak Busana ini. Nah baru buka Rancak Busana 1 tahun pandemi ya. Nah itu PR lagi tuh. Ini gimana nih? Jadi akhirnya belajar lagi ini gimana sih cara jualan online yang begitu-begitu. Nah itu sebenarnya kan bukan masanya Uni belajar jualan online, agak nggak nyambung. Ada akhirnya gimana nih tim nih, ayo tim belajar jualan online gimana gini. Akhirnya melibatkan tim dan tim semuanya jadi reseller dari toko. Timnya jadi reseller semua. Iya, semuanya harus jual barang dengan Facebooknya masing-masing. Jadi dia juga selain berjualan di Facebooknya toko, Facebook masing-masing harus berjualan. Berarti double gaji. Gaji dapat, kalau Ya, reseller iya, dapat. Nah jadi kita berdayakanlah tim kita. Dan dia memang kita kan juga punya reseller yang lain di luar dari tim kita. Nah seperti itu. Jadi kalau punya reseller yang pakai gambar online, kita harus fotoin ya kayak gitu ya. Sekarang modelnya seperti Betul. itu. Kalau dulu enak Mas Budi, dia nggak perlu nanya fotonya mana, nggak ada. Nggak ada. Jadi orang jual lagi itu biasanya Uni aku minta ini setengah lusin, ini 3 foto, ini 3 foto, ini dan nggak usah minta foto. Yang sekarang fotonya mana? Karena kalau dulu kan biasanya orang tuh paham, jadi kalau kayak baju koko jenis ini dia sudah tahu kan. Kalau kayak sekarang baju koko jenis ini, baju koko apa ini? Gitu kan. Iya. Jadi Sekarang mungkin- udah informasi untuk barang kualitas juga udah mudah didapat. Karena perkembangan zaman, apalagi selama pandemik itu 2 tahun ini online itu kan jadi naik maju ya, pesat maju sekali. pesat. Ya, PR Uni sekarang belajar gimana ini ya? Bikin tim yang solid yang di online, nah seperti itu. Ini PR baru kan? Benar. Iya kan?
Nah, kata Mas Budi tadi, Bun ada nih tentang YouTube. Ya nanti Uni ajakin Uni deh belajar YouTube biar bisa menaikkan jualan lewat YouTube. Nah seperti itu. Memang nggak boleh berhenti belajar biar udah tua kan ya Mas Budi. Jadi jangan berhenti belajar dulu ya. Ini baru awal ini. Udah langsung dapat ilmu banyak ini. Team building, langsung roadmap Bisnis ya. bisnis. Waduh, keren ini. Jadi tetap di sini. Oke deh. Nah kalau tadi ceritanya ceritakan bisnis sudah, alhamdulillah sudah 3 toko dengan 3 jenis yang berbeda kurang lebihnya, walaupun jualannya sama tapi ada pembedanya. Nah dengan 3 toko ini, maaf pun, anak Uni protes nggak di rumah? Nanti, udah jarang mama nih masak lagi kan di rumah kan? Yang kayak gitu tuh gimana cara membagi waktu sama keluarga, sama anak, sama suami, sama family yang lain? Kita kan pasti punya tanggung jawab kekeluargaan gitu. Nah itu bagi waktunya gimana itu? Nah ya itu makanya kenapa pada saat Uni tuh pengen belajar membangun tim. Waktu itu pertama-tama Yayan yang ngajak, ayo Un, kita belajar membangun tim, belajar sama dia gitu kan. Ya kenapa kita harus belajar? Pertama karena kita ingin banyak waktu untuk keluarga. Kebayang nggak kalau semua kita yang handle? Ya Mas Budi ya, kalau semua, nah kan saya pernah cerita sama Mas Budi juga kan, cash flow kuadran Mas Budi, dimana kita itu kuadran kiri, kita mau merubah menjadi kuadran kanan, kan gitu ya. Nah kuadran kirinya itu employee, kita pekerja gitu ya, bekerja dengan orang. Terus yang di bawahnya itu self employee, kita bekerja tapi di perusahaan kita sendiri atau di usaha kita sendiri. Kita kalau kuliner kita yang masak, kita yang fotoin, kita yang jualin, kita yang kalau pakai tempat kita yang dorong tempatnya ya kayak gitu ya kita. Nah itu artinya kita benar-benar habis waktu kita di situ kan. Kalau misalnya Uni juga yang buka tokonya, Uni juga yang jualin, nggak pakai tim misalnya kan, Uni belanja Jakarta, Uni yang packing, Uni yang motoin. Jadi waktu Uni habis hanya untuk ngurus bisnis Uni. Betul. Nah, akhirnya anak Uni terbengkalai nanti di rumah. Iya, pasti protes. Nah, artinya Uni butuh tim kan. Nah, seperti itu. Jadi, ketika Uni berpikir, aduh, Uni mau belajar nih, Uni butuh orang yang bisa Uni percaya, bukan sekadar tim. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya Uni punya karyawan-karyawan. Nah, itu untungnya berwira swasta, untungnya menjadi entrepreneur, kita fleksibel waktunya. Mas Budi, jadi kita pagi itu kita punya prioritas karena kita perempuan ya, kita punya prioritas pagi itu jam sekian sampai jam sekian di rumah ngurus anak dulu sampai anaknya sekolah. Nah kalau memang kita memang ada kemampuan biar perempuan itu nggak stres, bolehlah kita pakai asisten di rumah. Saran Uni ya, kenapa? Karena dengan adanya asisten di rumah kita malah banyak waktu untuk produktif yang lainnya. Kalau seandainya memungkinkan, jangan takut lah, pakailah asisten, nggak apa-apa. Jadi kita itu istilahnya perempuan ini, ibu-ibu ini jadi ada waktu untuk ngurus anaknya gitu kan. Kalau mbaknya di rumah ngurus rumah aja yang kayak gitu kan. Nah seperti itu. Kalaupun tidak, atur aja waktunya. Dari pagi sampai jam 10 itu kita ngurus anak dulu, anak-anak sekolah. Kalau Uni masih punya anak kecil tuh yang belum waktu itu belum sekolah, jadi jam 10 itu udah rapi, Uni bawa ke toko nanti. Uni bawa, tetap dia pengen waktunya kan sama kita. Uni bawa, nah pun sampai di toko pun Uni nggak full. Uni hanya ngawasi gitu kan. Uni yang masih self employee ya, ternyata masih ngurus toko, masih jadi kasir juga di toko. Tapi Uni sudah mulai punya orang kepercayaan, artinya jam-jam berapa, jam tertentu nggak mesti sampai terlalu sore. Uni bisa pulang ya, seperti itu. Jadi insya Allah kalau niat kita baik ya nanti akan ada aja Allah atur waktu-waktu kita itu. Karena kan setelah anak Uni agak besar, mereka tuh Uni udah bisa mulai Umi jam sekian mau pengajian, kan udah ada tim yang bantu menghandle di toko. Jam sekian untuk khusus hari Jumat Uni akan mendedikasikan diri Uni dalam komunitas sosial.
karena ternyata salah satu yang kita kejar ini bukan hanya materi tapi keberkahan hidup. Percaya kan ya Mas Budi ya? Karena ketika kita kejar juga keberkahan, kita tidak memikirkan diri sendiri. Ketika kita berbisnis, tujuan kita itu bisa berbagi lebih, bisa untuk tim gitu kan, bisa untuk orang banyak. Nanti insya Allah deh tuh itu muncul aja tuh. Ada feedback ke kita lagi. Jadi setiap Jumat itu niatkan aja, ya Allah aku ini ingin berbuat bermanfaat. Ya cara Allah, entah manfaatnya secara materi kah, atau tenaga kita kah, atau pikiran kita kah gitu. Kalau memang ada ilmu kita kah yang bisa dimanfaatkan, kan seperti itu. Nanti kita ketemu dengan hal-hal yang memang membuat kita itu lebih bermanfaat. Dan kita berharap kan itu menjadi keberkahan. Itu efeknya ke bisnis juga luar biasa. Ke anak-anak juga luar biasa. Anak misalnya jarang sakit. Anak-anaknya misalnya kita pingin anak kita jadi anak soleh-soleha yang seperti itu. Kita pingin bisnis kita ini berkah. Jadi Mas Budi, bisnis berkah itu bisa omset pun tidak menjulang gitu ya saat itu, tapi cukup aja. Cukup semuanya. Dan kitanya tuh merasa happy tenang, ya, happy. Karena kan suatu bisnis yang berkah itu adalah ketika bisnisnya itu mendekatkan kita kepada Allah. Jadi kalau seandainya bisnis kita malah membuat kita jauh dari Allah, itu mulai diperiksa. Artinya ada yang tidak berkah gitu ya. Nah itu menjadi ini. Saya bengong aja nih karena dulu tadi, oh iya mungkin ada yang gak berkah juga ini. Enggak kan, memang saya juga introspeksi kalau misalnya kita ada satu kena musibah, satu dua hal, itu bagusnya kita nggak nyalain pihak luar kan. Kita introspeksi misalnya gini, loh kenapa sih kok karyawan aku ada yang mencuri misalnya kan? Kita introspeksi diri, oh A, B, C kita perbaiki, kita evaluasi yang seperti itu. Jadi ya itu, jadi dengan kejadian-kejadian apapun, kalau kita introspeksi kita evaluasi sebagai seorang ibu juga gitu. Nah, dengan anak-anak kan kayak gitu. Kalau Uni sama anak-anak biasanya kayak sama temen, orangnya suka ngobrol. Jadi anak Uni yang pertama itu kan sekolahnya di Padang, SMA 2 Sumbar, alhamdulillah. Walaupun dia nggak pernah jauh dari mamanya, tapi setelah di sana bilang, ini Allah yang sudah mengatur biar kakak mandiri di sana. Dia tahu yang namanya nyuci sendiri ya, gitu ya. Dia tahu jauh dari orang tua jadi lebih mandiri yang seperti itu. Jadi alhamdulillah sekarang udah betah ya di sana. Terus anak Uni yang kedua SMP. Nah itu dia bolanya jago tuh, Mas Budi pernah jadi pemain terbaik sepak bola tuh. Terus yang ketiga masih TK. Masih TK tuh hobinya juga cerita, baca buku cerita. Uni di rumah tuh banyak buku-buku cerita buat anak. Uni juga suka baca lah dikit-dikit. Oh, balance berarti. Nah, setiap anak Uni juga ajarkan yang itu. Kakak harus punya cita-cita, kakak tulis cita-cita kakak. Nah kayak gitu, kita sharing juga yang kita lakukan. Nah sama anak-anak juga seperti itu. Kakak tulis cita-cita kakak tuh apa, kalau kayaknya ini kita arahkan kan seperti itu. Jadi kayak kemarin target NEM sekian dia tulis, target pengen SMA 2 Sumbar dia tulis, target pengen ini dia tulis. Dan alhamdulillah yang dia tulis itu dari 4 yang dia tulis 3 yang goal, yang tercapai. Nah, jadi dream plan itu ya, jadi impian-impian itu karena memang Uni meyakini ya kalau kita punya impian apalagi itu baik, kita visualisasikan, kita berdoa, itu insya Allah itu udah mulai satu-satu impian Uni itu tercapai gitu. Karena kalau kita lihat terus mimpi kita tuh kan semakin semangat gitu. Iya benar. Apalagi kalau impiannya memang mengantarkan kita pada ridho Allah. Aduh itu luar biasa ya, kayak waktu haji kemarin udah bilang kan, Uni cerita dari gadis tuh Uni tuh kalau melihat orang ada apa namanya walimatus safar, dia kan mengundangkan untuk pergi haji, mulai ya Allah rasanya tuh bergetar dengar orang labaik Allahumma labaik, itu rasa kita udah di sana itu tuh Mas Budi. Jadi disitulah kayaknya kalau udah mulai bergetar kan, aduh ya Allah aku suatu hari mau haji, suatu hari aku akan ke Mekah gitu. Nah itu tuh dalam hati aja. Kalau dulu kan masih gadis mungkin diketawain kan kita ngomong kayak gitu, aduh gitu kan ya kayak gitu. Cuma
nggak apa-apa. Makanya Uni bilang sama anak-anak, nggak apa-apa nak, satu hari kak pengen ini mah, iya nggak apa-apa, satu hari ini nggak apa-apa. Allah itu kan maha kaya, insya Allah selama kita caranya baik. Lalu kita doakan anak-anak tuh, kita doakan ya Allah semoga anak-anak menjadi anak yang soleh, bertemu dengan orang-orang yang baik, lingkungan yang baik, menjadi pribadi yang baik dan memiliki manfaat buat orang banyak. Jadi keberkahan lah mudah-mudahan. Masya Allah, ini dengarnya lagi merinding lagi nih. Tapi dalam keseharian gitu kan, jadi ngurus toko, ngurus di rumah juga. Pernah nggak sih ada rasa yang kesel nih, lagi kesel di toko, tahu-tahu kesampaian ke anak, atau dari anak di rumah lagi ribet, tahu-tahu pas sampai di toko kebagian kena marahnya anak. Nah itu pernah nggak Kalau kejadian? mama itu mbak biasa Iya. ya kayak gitu. Nah, ya gitu tuh cara kontrolnya gimana? Ya, jadi makanya kenapa ya seorang bukan hanya woman trainer ya, seorang ibu itu kan memang butuh 20.000 kata tadi kan. Kadang kalau kesel tuh ngomel. Iya. Dia kan kalau kesel bla 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 kayak gitu. Jadi ngomelnya belum puas di toko, ngomel biasanya di rumah Balik seperti lagi itu di kan rumah. gitu. Jadi makanya Uni bilang kenapa sih kita semua orang, mau dia trainer maupun pegawai maupun apapun, memang wajib meningkatkan spiritualnya. Nggak bisa, itulah cara satu-satunya. Misalnya cuma sekedar tarik nafas saja, itu sebentar, memang perlu. Jadi ketika kita mau marah, kalau metode tercepatnya jangan langsung marah, karena kata-kata yang keluar itu biasanya akan menyakitkan orang lain. Tahan dulu, nah itu metode sebenarnya ininya ya, instan. secara instan ya. Kalau mau marah tarik nafas yang seperti itu kan. Kadang-kadang Uni tuh kalau udah mau marah, kalau tahu kan sadar tuh mau Iya. marah, langsung tahan. Nah, jadi keluarnya ketika marah enak. Kita marah tapi kita sudah atur di dalam hati kita. Lain kali begini. Kalau sama pelanggan itu aja. Tetap bagaimanapun kita harus mulai ini dengan baik. Bisa kita marah sama tim ya seperti itu, kumpulin aja, ngomong baik-baik. Ya kalau enggak Uni ngeliat ada gelagat satu yang Uni panggil satu orang face to face, kamu ada masalah apa? Nangis, berarti butuh curhat dia sebenarnya. Tapi kalau kita langsung marah pada saat itu, mungkin dia nggak mood kerjanya sampai sore. Iya kan, Pernah. karena kan kita juga nggak tahu kan dia lagi bermasalah Iya. apa. Jadi Kita di coaching betul. karyawan itu. Makanya seorang entrepreneur itu harus bisa briefing, Bisa coaching. Waduh. Enggak, kalau belajar kan jadinya tahu. Betul. Ini kayaknya dia bukan masalah sama toko, ini masalah pribadi. Misalnya kok dibawa ke toko gitu ya. Pun jadi kita tahu mengendalikan diri kita. Ketika kita ini sampai rumah, kita mau marah sama anak ya kita ini sendiri, kita kontrol emosi kita sendiri, jadi keluarnya pun enak. Pun kalau udah sekali keluar kata-kata kasar, kan kita suka juga, nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa, Sekali pernah yang pasti, juga pasti, kan. pasti ada. Pernah. Habis itu sudah kita minta maaf, wajib. Sama anak pun jangan malu minta maaf. Uni pun begitu kan, apalagi sama ada anak, salah satu anak itu yang kalau ngomong, mama tuh kok tersinggung sih, abang kan cuma ngomong begini. Nah, gaya ngomong dia itu menurut Uni ceplas-ceplos, sedangkan Uni tipikalnya nggak seperti itu. Kalau ngomong sama orang tua nggak boleh gitu ya, nak, gini kan. Kamu kok gitu aja marah gini. Akhirnya setelah Steven kan dia sensing, anak sensing, kita paham anak sensing itu dia bukan pada perasaannya bermain ketika dia bicara, bukan bermain di perasaannya gitu kan, di pikirannya dia tuh spontannya seperti itu. Tapi kan bisa kita rubah, kita kasih tahu kayak gitu Mas Budi. Kontrol emosi itu memang perlu, karena kalau udah capek, makanya udah bilang ibu-ibu kalau udah ada uangnya pakai khadimat, pakai asisten, karena udah capek efeknya marah-marah. Ya, udah bagi. Tapi kalau enggak, kita lebih, itulah tadi, kita tingkatkan spiritual kita. Ngaji itu harus sering itu Mas Budi, ngaji, karena nggak ada obat hati itu ya Quran. Obat hati itu nggak bisa, itulah kalau kita semakin Balik sering lagi ke ngaji yang ya kuasa semua. nggak bisa, memang spiritual sih yang, makanya Uni tuh ingin memperbaiki diri, walaupun nggak bisa kayak ustazah, tapi minimal selalu ingat sama Allah gitu, tidak lupa. Wow. Ini bisnisnya sinergi, jadi berimbang. Yang dunianya ada, yang kita mikir setelah hari ke depannya ada. Ini makin seru ini, karena dari tadi nih nyinggung nih, bikin tim. Nah,
Berarti habis ini tuh mau ngobrolin kapan masanya kita yang baru mulai usaha nih punya tim. Iya. Bentar lagi ya. Kami, keluarga besar komunitas Tangan di Atas Bengkulu mengucapkan Oke, jadi tadi sudah ngobrolin masalah keluarga. Nah, ada komplain tapi tidak banyak dari anak-anak, dari suami. Terus di tim juga pasti ada riweuh. Nah, sekarang itu kita balik lagi nih ke arah timnya. Nah, gimana sih waktu pas Uni akhirnya sama abang mutusin, wah kita punya toko, kita udah nggak sanggup berdua, saya harus rekrut karyawan. Nah, waktu pas pilih rekrut karyawan itu apa pertimbangannya, Un? Karena ini teman-teman kan banyak yang punya usaha, oh saya udah capek semua ke pasar, ke ini. Nah, kalau saya punya pegawai, berapa yang harus saya hitungkan untuk dia? Nah, cara-cara ini ya gimana, Un, kira-kira? Jadi memang ketika kita berbisnis atau buka toko, tentu kita sudah punya nih goalnya seperti apa, Betul. targetnya maunya seperti apa, kan seperti itu ya. Iya, sudah kebayang jadi lah ya. sudah kebayang. Nah, ketika kita punya toko, kita udah berpikir dulu waktu Uni di PTM, itu kan toko ukuran 3x3 cuma. Iya. Nah, Uni aja sudah merekrut 1 orang. Artinya tidak Uni sendirian. Kenapa? Karena Uni mompreneur, Uni punya baby. Iya. Artinya Uni tahu batas kesanggupan Uni bekerja itu. Uni tidak mau sampai terbengkalai anak Uni. Uni merekrut tim. Itu sudah bisa kita merekrut 1 orang saja sudah tahu, sudah bisa kita bilang itu tim. Iya. Tim kita termasuk di dalamnya. Karena kita masih self employee tadi. Gitu. Betul. Nah, pada saat itu. Nah, kalau untuk yang di muda-mudi baru, itu dari awal juga dari 2 orang, 4 orang, nah seperti itu. Jadi kebutuhan dari toko ketika kita punya target omset berapa, kita bisa tambah tim kita. Nah, seperti itu. Jadi jangan takut kalau rekan-rekan itu, aku ini gimana ya nanti nambah biaya. Bukan, ketika kita merekrutin, kita jangan berpikiran menambah biaya. Ketika kita merekrutin, kita berpikiran gimana toko kita bisa menambah omset dengan kehadiran tim tersebut. Berdayakan dia gitu. Gimana caranya? Kita briefing tim kita. Toko kita ini jualannya. Gitu ya, kayak Uni ya. Iya. Toko kita jualannya pakaian gitu ya. Uni masuk ke ini deh, ke muda-mudi fashion. Iya. Jadi toko kita ini jualannya produk yang dijual adalah pakaian dalam, pakaian bayi, terus ada sajadah, mukena, bla bla bla. Produk grosir ya? Produk grosir. Misalnya targetnya misalnya sekian gitu kan. Nah, kita harus sebagai business owner kita sudah punya target nih. Targetnya ini sekian. Seperti itu. 1 orang tugasi minimal bisa melayani misalnya 3 juta 1 orang. Gitu. Nah, 3 juta kalau karyawannya 3 kayak gitu kan. Nah, targetnya berapa? 10 juta, berarti 3 juta setengah misalnya seperti itu. Nah, bisa dapat 10 juta gimana caranya? Setiap orang yang masuk buat dia belanja lebih dari 2-3 produk, tapi belanja sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena item barang yang dijual di toko itu banyak. Nah, seperti itu. Tadinya cuma mau beli handuk 1 bisa 2. Tadinya cuma mau ini bisa beli yang lain. Bisa perlengkapan anaknya, dari anaknya sampai bapaknya, ibunya semua lengkap. Gimana caranya menjual? Nah, kita sebagai business owner kita perlu belajar gimana caranya menarik pelanggan, service excellent, gimana orang yang mau belanja, tadinya belanja dikit jadi belanja banyak kan. Nah, itu jadi jangan takut ketika kita merekrut karyawan, kita punya target untuk karyawan tersebut, kita ajarkan, nanti karyawan nanti ada rezekinya sendiri gitu ya Mas Budi, benar ya, setiap karyawan ini ada nanti kita tuh bisa menggaji dia insya Allah. Tapi ya gitu, jangan asal rekrut tapi tidak tahu tugas dia tuh ngapain gitu. Berarti kitanya dulu yang diperbaikin ya, Un ya? Kita perbaiki itu, kita mau merekrut tapi kita maunya hemat gitu ya. Iya. Maksudnya artinya semua dibebankan sama 1 orang. Betul. Ya jadi capek dianya. Apalagi mohon maaf kalau bisnisnya kuliner. Iya. Ya dia yang ke pasar, dia yang masak, dia yang ini, akhirnya tidak ada pembagian tugas. Nah, makanya kenapa perlu dibentuk tim, ada pembagian tugas gitu kan.
Nah, yang di Uni misalnya di bagian yang untuk ngurusi barang-barang di gudang, nah seperti itu. Terus ada yang bagiannya hanya melayani online, plus ini ada yang bagiannya melayani secara offline, ya, seperti itu. Jadi diatur tugas dia apa, gitu kan, tanggung jawab dia tuh apa, masing-masingnya apa, yang mencatat pembukuannya siapa, misalnya kan. Jadi nanti kita evaluasi seandainya target tidak tercapai, kita evaluasi. Kamu kenapa? Setiap di dalam buku itu catatan sehari ini salesnya yang namanya ini, tim ini kok melayaninya cuma 5 kali. Sedangkan misalnya transaksinya hari itu 60 orang. Nah, berarti ada yang salah gitu, kita panggil. Tapi ternyata walaupun dia offline melayani 5, online-nya banyak. Nah, seperti itu. Jadi ada evaluasi, kita perbaiki aja. Kalau memang belum bisa sistem secara komputerisasi, terus terang ya Mas, karena kalau di pasar itu kalau pakai dia ngantri kayak di ini, orang mindsetnya, ini tokonya mahal. Tapi kalau dia masuk tanpa ada bandrol, dia merasa masih bisa ada kemungkinan nego-nego kayak gitu kan. Jadi kita harus tetap ada catatan manualnya kayak gitu. Jadi catat pencapaian si A sehari ini cuma melayani sekian orang pencapaian. Jadi kita tahu, nanti kita evaluasi sama-sama. Jadi jangan takut menambah tim. Nah, seandainya memang orang tersebut tidak sesuai, nah kita bisa ganti, atau kita bisa ya kalau seandainya ternyata malahan dengan banyaknya orang tadi dia nggak efektif, ya sudah kurangin aja timnya, nggak apa-apa. Tapi kalau memang sudah waktunya nambah tim, jangan takut dengan bayar gajinya berapa ini, tambah aja timnya, nanti omsetnya juga bertambah kok. Kalau memang kayak penjualan nih, bisa ada nih nggak mau pakai karyawan, iya, sayang kewalahan melayani sendirian, ternyata barangnya ada yang hilang, nggak ada yang bantu, ya sama aja kan seperti itu. Karena sebenarnya dia sudah waktunya pakai tim, nah seperti itu. Nggak apa-apa, kita sesuaikan semakin ini, berarti tambah lagi 1 orang. Tapi kalau seandainya dirasa 2-3 cukup, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi kalau kita sendirian, siaplah kita untuk capek gitu ya, capek pikiran, capek tenaga, apalagi seorang ibu ya, ngurus anak juga, ngurus ini, siaplah untuk capek. Tapi kalau saran Uni, nggak apa-apa untuk para business owner, pakailah tim. Karena dengan tim kita malah bisa saling diskusi. Jadi apa sih yang ditanya pelanggan, terus ini loh, gini-gini, ini. Nah, jadi malahan kita ada partner diskusi yang tujuannya biar toko atau perusahaan kita itu jadi mereka bukannya kita ambil tenaganya aja, tapi diajak sharing sekalian ya. Iya, karena malahan itu ujung tombak kita yang menghadapi pelanggan. Betul. Dia yang lebih tahu karakter-karakter pelanggan dibanding bisnis ownernya. Karena kita kan kadang nggak terjun langsung. Iya, mereka sudah lebih banyak tetap fokus sama konsumen. Wow, ini udah banyak banget ilmu, tapi Uni belum kasih tahu 3 toko ini di mana. Jadi kalau yang kita sekarang lagi ngobrol nih, ini di Ranca Busana ada di Simpang 4 Panorama. Jadi kalau dari kantor pos. Dia depan kantor pos Panorama. Nah, yang 2 lagi di mana? Di KZ Abidin. Di KZ Abidin semua. Yang Dia satu di dekat mana? Sama. KZ Abidin 1 nomor 3 Muda-Mudi Baru. Muda-Mudi Baru. Di depan persis di depan PTM. Yang di depan PTM. Ruko depan PTM. Yang satu lagi Muda-Mudi Fashion. Satu lagi Itu agak ke Muda-Mudi tengah Fashion. rukonya itu. Depan toko Mas Abadi kalau di ini. Rian itu apa toko? Tapi sekarang Sastra Erwin. Dan Jadi masih kesana lagi. masih kesana lagi. Berarti udah pokoknya di tengah-tengah di lah. tengah-tengah. Ada namanya Ruko Cat Ungu Pink. Muda-Mudi rupanya Fashion. Cat Ungu Pink. Nah, yang ada Facebooknya yang bisa online yang di mana? Iya, semuanya bisa. Oh, semuanya bisa. Muda-Mudi Baru ada Facebooknya, Muda-Mudi Facebooknya Fashion ada, Muda-Mudi Baru Facebooknya. Oh, Facebooknya Muda-Mudi Fashion juga, cuman karena dia nggak bisa pakai F waktu itu, jadi Iya. fashionnya dibuat tanpa F. Fashionnya itu seharusnya kan H-nya itu Iya. ada, ini nggak ada H-nya. Oh, fashion. Jadi fashion. Oke, Mohon nanti- maaf ya, Facebooknya itu bukan Iya. fashion tapi fashion. Oke, nanti ditulis di deskripsi. Nah, Ranca Busana Ranca ini Busana. Awi Ranca. Oh, yang Awi Ranca. Nah, jadi kalau mau online bisa hubungin via inbox, terus bawa dia ada adminnya juga di situ, ditulis nama admin, nomor admin yang dihubungi. Karena mohon maaf kalau ke Uni kadang Uni sendiri lupa harganya, slow respon. Iya, Uni udah jarang-jarang. tapi dari ngobrol hari ini tuh banyak banget pelajarannya. Jadi
mau jadi bisnis owner yang baik tuh belajarnya nggak boleh putus, betul. mindsetnya Sabarnya harus, juga nggak boleh putus. iya sabarnya nggak boleh putus, Banyak sabar. mindsetnya harus benar-benar bukan ditahan sih, tapi mengikuti zaman mindsetnya. Terus jangan lupa juga kita ada marketing langitnya. Oh, itu yang pertama malah menurut saya. Iya, itu yang utama Itu sekali yang ya. utama. Itu yang utama sekali, kita punya marketing langit yang jangan pernah hitung-hitung nih, karena kita berhadapan sama yang maha kaya. Jadi pelajaran hari ini tuh Jadi banyak. kadang kelemahannya bisnis owner yang punya, Mhm. dia terlalu sibuk sampai tidak ada meluang. Jadi ngaji itu hanya waktu sisa. Iya, harusnya utama ya. Jadi kadang-kadang kan biasa ngaji nih, kita luangkan hari apa kita untuk ngaji, paling cuma sekitar 2 atau 3 jam. Itu sering kali kita bisnis owner nggak bisa, ada bisnis ini ada nggak bisa seperti itu. Jadi kita seharusnya bukan waktu sisa gitu kan, tapi memang itu yang utama, nanti Allah akan mengatur jadwal kita yang lain itu nurut aja. Kalau ini sih pengalamannya seperti itu, karena ketika kita bilang nggak bisa, itu memang nggak bisa loh. Wah, Memang nggak bisa, jadi gini, aku nggak bisa gini, akhirnya nggak ada waktu kita untuk yang urusan ngaji, yang kayak gitu, benar-benar nggak ada waktu. Tapi kalau kita udah setting, aku bisa, misalnya kayak gini, kita punya target ini, iya. nah kita tuh gini, bulan Ramadan ini biasanya hari biasa, targetnya 1 bulan khatam, 1 hari 1 juz kan, Iya. berarti ya. Nah berarti kalau bulan Ramadan kita juga punya target akhirat dong. Iya, Ya, harus. nanti sehari itu 2 juz ya. Sehari 2 juz. Kalau sehari 2 juz, subuhnya berapa lembar, Mas? Kalau biasanya Mas Budi, kalau sehari 1 juz itu Saya biasanya paling 2 lembar. Nah, 2 lembar dulu. itu sehari apa subuhnya? Misalkan Iya. subuhnya biasa 2 lembar, karena 2 juz targetnya berarti 4 lembar. Nah, yang kayak gitu. Jadi kita potong-potong kan gitu kata. Kalau kita dengar kajian kan seperti itu. Kalau kita sekaligus kan capek itu ngaji. Maksudnya tetap ini kan kita ada Betul. keperluan main kan. Nah, pagi itu sekian lembar, nanti siang sekian lembar, nanti selesai. Pas udah sampai isya tuh selesai. Jadi memang kalau ini jadi rasanya kita udah, kalau udah mau omset, ya kita berharap omset tinggi. Mau omset berapapun kita sudah punya rasa syukur yang tinggi. Nanti Allah ganti. Itu saya tuh sering banget kejadian yang tak terduga. Tiba-tiba bisa pesen nggak sajadah sekian ratus, nih bisa pesen nggak handuk sekian ratus, bisa pesen selimut 600 potong, bisa pesen dasar. Jadi itu ada yang akhirnya ada rezeki-rezeki yang tak terduga, yang tahu-tahu yang udah langsung, kalau orang kita bilang rezeki harimau ya. Terus Iya. sekali itu terus yang nggak disangka-sangka. Jadi itu yakin aja Wow. janji Allah kalau Nah. memang kita ini kita yakin dan Kita punya yakin, kita keberkahan. percaya, Nah, jadi ini. kita seimbangkan lah ya, antara ngejar omset sama ngejar Iya. keberkahan. Masya Allah. Seimbangkan, Tuh, insya Allah. jadi dapat quote terakhir ini. Quote terakhirnya tuh, kalau dulu kita berpikir jangan pikir apa yang perusahaan kasih ke kita baru kita kasih ke perusahaan, atau apa yang negara berikan baru kita berikan balik ke negara. Tapi sekarang apa yang bisa kita perbuat buat Allah sehingga Allah mudahkan semua rezeki kita. Uni, Iya. makasih banget waktunya buat Iya, TDA Bengkulu hari ini. Ini harusnya masih ngobrol lagi karena materinya banyak banget. Tapi kita waktu juga kita lain kali harus ada part 2, part 3-nya lagi. Lain kali kita ngobrol tentang hal yang beda lagi. Terima kasih atas waktunya di kunjungan bisnis TDA kali ini. Saya Budi Darmawanto mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Rancak Busana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam. di lain waktu di kunjungan bisnis di tempat yang berbeda dan narasumber yang berbeda.